Perkenalkan, namaku Dewi. Aku seorang fotografer dokumenter yang sering berkeliling desa-desa di Indonesia. 2 tahun yang lalu, aku mendapat tugas dari sebuah majalah untuk meliput kehidupan masyarakat tradisional di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa itu bernama Ciparai. Terletak jauh dari pusat kota, tersembunyi di balik perbukitan dan hamparan sawah yang luas. Satu hal yang paling menarik dari Ciparai adalah cerita tentang rumah kosong di ujung sawah. Menurut warga, rumah itu sudah puluhan tahun ditinggalkan sejak penghuninya, seorang dukun tua bernama Mbah Dirah, meninggal secara misterius. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal, namun kabar yang beredar, jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, rumah tersebut dianggap angker. Tentu saja sebagai orang kota yang logis, aku tak langsung percaya. Bahkan aku memutuskan untuk memotret rumah itu sebagai bagian dari dokumentasiku. Beberapa warga memperingatkan agar aku tidak terlalu dekat. Tapi aku pikir, ini hanya mitos lama yang dilebih-lebihkan. Sore itu aku berjalan sendiri melewati pematang sawah menuju rumah yang dimaksud. Dari jauh, bangunannya sudah terlihat kusam, atapnya sebagian runtuh, dan dindingnya penuh lumut. Halaman depan ditumbuhi ilalang setinggi pinggang dan ada hawa dingin yang aneh, meski matahari masih bersinar. Aku masuk dengan perlahan. Pintu depannya terbuka, berderit ketika disentuh. Di dalamnya gelap dan berdebu. Bau apek bercampur dengan sesuatu yang seperti kemenyan terbakar. Ada meja kecil dengan mangkuk pecah di atasnya. Dan di sudut ruangan ada lukisan wajah wanita tua dengan sorot mata yang tajam. Entah kenapa, aku merasa dia seperti melihatku. Aku pun mulai memotret. Setiap klik kamera menambah perasaan tak nyaman. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang lewat di belakangku, tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai aku memotret ke arah kamar di bagian belakang rumah. Pintu kamarnya setengah terbuka dan aku mendekat pelan-pelan. Di dalamnya gelap total. Tapi kamera dengan mode malam bisa menangkap gambar. Aku mengangkat kameraku dan mengambil satu foto. Begitu lampu flash menyala, aku melihat sesosok tubuh wanita tua berdiri di sudut kamar. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya kurus keriput menggenggam sesuatu seperti tasbih tua. Aku pun terdiam, jantungku rasanya hampir mau copot. Tapi saat aku turunkan kameraku untuk melihat dengan mata kepala sendiri, ruangan itu kosong. Aku buru-buru memeriksa hasil fotonya. Gambar itu ada sosoknya jelas sekali. Dan anehnya di foto itu dia seperti sedang menatap ke arahku dan tersenyum. Aku tidak membuang waktu, aku langsung keluar dan lari kembali ke rumah kepala desa, Pak Slamet, tempat aku menginap. Aku tunjukkan foto itu padanya, dan saat dia melihat, ekspresinya langsung berubah pucat. Itu Mbah Dirah, tapi dia sudah mati, Dewi, sudah mati, dan tubuhnya memang tidak pernah ditemukan, ucap Pak Slamet. Dan alhasil malam itu aku tak bisa tidur. Aku merasa terus diawasi. Bahkan saat aku menutup mata, aku mendengar bisikan lirih di telingaku. Kamu sudah mengganggu rumahku. Keesokan paginya aku putuskan pulang lebih awal, tapi kejadian aneh tidak berhenti di situ. Sepanjang perjalanan, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari balik pohon. Setiap kali aku menoleh ke kaca spion, kadang aku melihat bayangan duduk di kursi belakang mobil, tapi begitu kutoleh langsung, kosong.
Sampai aku tiba di rumah, aku mencoba menghapus semua foto dari rumah itu. Tapi file fotonya selalu muncul kembali. Bahkan muncul di tempat yang tidak masuk akal. Di laptop, di ponsel, bahkan sempat muncul sebagai wallpaper otomatis di komputer kantorku. Suatu malam, aku bermimpi berada di dalam rumah itu lagi. Mbah Dirah berdiri tepat di depan wajahku. Matanya merah menyala-nyala. Sudah kubilang, jangan mengganggu. Keesokan paginya, aku bangun dengan tanda bekas cakaran di leherku. Dan sejak itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Dan kini sudah 2 tahun berlalu, tapi aku tahu Mbah Dirah belum pergi. Dia selalu ada di belakangku, mengawasi, menunggu, dan mungkin untuk membawaku kembali ke rumahnya.